Say, ternyata si Teti itu rumahnya masih kredit, saya ampun Tuhan. Gua kira itu dia tinggal di Denmark, rumahnya mewah, gede, besar. Gua kira itu rumah dia sendiri, ternyata masih kredit. Amit-amit kalau gua mah ogah punya laki bule, ngapain rumah kredit. eh Tampilannya aja dia tuh mewah, ternyata rumahnya masih kredit. Mending setahun 2 tahun puluhan tahun, nggak tahu tuh kapan kelar rumahnya itu. Amit-amit deh, mana lakinya udah tua. Ampun kalau gua mah aduh ogah, aduh aduh amit-amit deh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini mau Ana. Teman-teman, aku di sini aku mau cerita tentang bagaimana pengalaman aku yang punya teman, apa ya, bacotnya lumayan agak tajam dan lumayan agak bodoh kalau ngomong. Kalau menurut aku bodoh, ya kan. Bodohnya kenapa? Jadi dia datang mengunjungin aku, salah satu teman aku yang aku kenal gitu kan. Dia waktu itu datang ke Eropa sini bukan spesial mengunjungin aku karena dia punya boyfriend di Jerman gitu. Jadi waktu itu karena dia bilang dia ada urusan mau ke Sweden, aku bilang ya udah kalau dari Sweden udah dekat, mampir dong ke rumah gue bilang gitu. Nah, karena aku ngerasa oke, iya, enak banget nih punya temen yang kita udah saling kenal. Kalau dia mau berkunjung, oke, dia dengan senang hati mau berkunjung. Nah, pada saat dia berkunjung tuh dia kata dia mau nginep 1 malam. Is okay, no problem buat aku. Mau 1 malam, 2 malam, bermalam-malam pun gak masalah. Dia dengan cowoknya ya kan. Nah, udah gitu, apa ya, aku prepare dong, aku masak apa semua. Ya gimana sih, namanya aku happy ada teman datang ya kan. Uh, Endingnya dia datang malam gini, kita ngobrol. Pokoknya suasananya huge ya, nice gitu. Nah, udah selesai gitu, dia pulang ke Indonesia. Ternyata nggak nyampe, ya pulang ke Indonesia dia ada berita yang lumayan endol gitu, lumayan agak panas di kuping gue tuh sampai gue gatal gitu ya kan, greget gitu. Yang dia bilang si Teti itu ternyata, namaku kan Teti Susana Paulsen, jadi bisa sebagian orang manggil aku Teti, sebagian manggil aku Susana, terserah lah, aku nggak peduli dengan panggilan itu ya kan. Selagi mereka manggil aku dengan nice nggak apa-apa, mau manggil apapun, moa, momi, nggak masalah buat aku, karena apalah arti nama ya kan. Yang penting itu persahabatan buat aku. Nah, di sini yang aku agak heran ya, kenapa sih konotasinya kalau udah menikah sama bule itu harus yang hidupnya wah, rich, kaya, enggak. Terus kadang-kadang ada orang bergosip itu gosip bodoh, and it's really fucking stupid, you know. Maksudnya gini, di Denmark itu tuh beli rumah itu bukan kayak beli apa ya, rumah tipe sederhana yang harga 100-200 juta kita langsung bisa beli. Di sini rumah itu bukan perkara murah gitu. Dan di Denmark ini biasa, sangat biasa, dan hampir semua, dan itu bukan rahasia umum lagi, udah wajar kalau orang orang di Denmark dan yang udah tinggal di sini, mereka kredit rumah itu bukan untuk jangka setahun, 2 tahun, atau 10 tahun, 35 tahun. Itu biasa seperti itu. Emang itu yang di approve sama bank gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka sampai pensiun baru itu rumah itu selesai dicicil gitu. Karena harga rumah di sini bukan harga murahan gitu, bukan harga 1 M gitu atau 500 juta ke bawah, enggak gitu. Harga rumah ini bukannya murah gitu kan. Jadi kalau nyicil ngutang itu biasa. Lagian kalau di Denmark ini, di Eropa, kalau nggak punya utang di bank itu bodoh, rugi gitu. Karena pajak kita akan semakin tinggi. Jadi ada alangkah baiknya kalau kita banyak-banyakin hutang, jadi supaya pajak kita reduce gitu kan. Makanya kalau mau ngomongin orang itu pakai agak pinter dikit ngegosipnya ya kan teman-teman. Mudah-mudahan yang ngomongin gue ini nonton video gue. Gitu. Karena apa ya, aku ngedengarnya ketawa aja lucu. Terus kalau orang kredit rumah itu kenapa masalahnya? Apa gitu? Kerugiannya di lu apa? Gitu kan? Selagi gue nggak numpang di rumah lu aja kan nggak masalah. Nggak ngerugiin lu, kenapa sih gitu? Ya kalau orang kredit rumah biasa lah, bukan 1-2 orang di dunia ini yang kredit rumah. Mungkin hampir setengah dari penduduk dunia ini kredit rumah gitu. Jarang-jarang yang udah yang beli cash. Tetap ada yang beli cash, tapi mungkin jarang-jarang ya. Mungkin dia fucking rich, orang yang benar-benar kaya mungkin dia bisa beli cash gitu ya. Tapi kalau
kayak ke ekonomi ke keluargaku ini ya mungkin rata-rata bisanya beli kredit. Itu pun masih bagus, bank masih mau approve. Banyak orang mau kredit rumah, bank nggak mau approve karena perekonomiannya nggak stabil gitu kan. Jadi tolonglah kalau ngomongin itu agak smart dikit. Kalau mau ngomongin orang tuh smart dikit, pintar dikit gitu, jangan bodoh gitu kan. Apa ya, istilahnya itu kayak senang melihat teman susah, susah melihat teman senang itu. Jadi padahal waktu dia datang itu aku bener-bener yang apresiatif banget gitu, seneng banget, happy banget. Bukannya aku waktu dia datang tuh aku tampil glamor dengan ini, enggak, aku biasa. Malah dia tampilnya yang kata dia, gila lu gua datang lu dandanannya sederhana aja, lu mau gua pakai konde, mau pakai sanggul yang gede gini nyambut lu, gila gue bilang gitu kan. Ya karena emang gue orangnya sederhana aja, biasa aja. Ini gue dandan ini karena tadi tutorial itu. Gitu. Nah, jadi teman-teman, apa ya, kalian teman-teman kalau apa menggosipin satu orang lain, lebih baik kalau apa pengen tahu, apa ya, bertanya langsung sama orangnya gitu. Jangan menyebarkan gosip-gosip yang bikin teman itu sakit hati, nggak enak ngedengarnya gitu kan. Padahal teman itu teman yang eh, apa senang berteman sama dirimu. Setelah itu aku kan jadi nggak serak lagi berteman sama orang itu. Karena menurut aku orang ini kayak ini uang gitu, depan belakang beda. Uang kan gitu, di depan gambarnya ini, di belakang gambarnya ini. Jadi kayak uang gitu, lu nggak enak kan berteman orang yang seperti itu. Jadi apa ya, menurut aku tuh stupid banget lah kalau menurut apa dia mau mempersoalkan masalah rumah ini kredit apa enggak. Dia nggak tahu ngebangun dapur ini toh ya. Kalau mau ini, kalau penasaran, ini dapur ini aja ini 800 juta kalau dirupiahkan, itu 13 tahun yang lalu. Bagaimana kalau sekarang? Nggak tahu berapa ratus juta lagi gitu kan. Ini 13 tahun lalu, ini dapur ini ngebiayai merenovasinya itu tuh sekitar, kalau dikronarkan itu 400.000, kalau dirupiahkan tuh 800 juta. Nah, kalau orang yang di Denmark sini, teman-teman di Denmark, mereka tahu, oh ya emang pantas segitu, emang mahal gitu kan, mereka tahu. Tapi kalau orang di luar dari Eropa sini, kalau kita kasih tahu harga itu, pasti mereka bilang bohong banget gitu kan. Karena mereka nggak tahu gitu loh, dikira ngomong kosong aja. Di sini kan yang mahal, semua hidup itu mahal. Biaya orang bekerja itu, gaji orang bekerja itu mahal, pajaknya mahal. Jadi nggak ada harga murah di sini gitu. Apalagi khusus untuk di Denmark ini tergolong agak mahal ya. Sedikit-sedikit di atasnya juta, karena emang seperti itu gitu. Bukannya mau sombong karena oh mau sok mahal, enggak seperti itu, karena ya itulah standarnya ya kan. Jadi buat teman-teman aku yang selama ini mau, mungkin karena melihat aku tuh di Jakarta hidup aku biasa-biasa aja, sederhana, jande ya kan. Cuman punya salon kecil gitu, jadi kayak nggak pantas gitu gue punya rumah semewah ini. Menurut aku ya, menurut aku mereka kayak sedikit jealous ya lah ya. Untuk apa sih? Seharusnya kita kan bahagia ngelihat teman kita bahagia, jangan susah melihat teman kita bahagia gitu. Itu nggak bagus banget, karena setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Jadi kita bersyukur aja. Tuhan kasih kita segini, disyukuri aja. Waktu hidup aku dulu biasa-biasa aja, sederhana di Jakarta, aku jadi penyanyi, jadi kenek, jadi ini, jadi aku syukuri aja, aku jalanin aja hidup ini, karena semuanya itu ada jalurnya gitu. Jangan, nggak pernah aku oke lah, kadang-kadang aku aduh enak banget ya hidup orang itu, wajar kalau aku sedikit pengen seperti mereka gitu kan. Tapi bukan berarti aku jealous gitu, apa jadi kayak motivasi gitu. Jadi kalau aku review lagi hidup aku yang dulu sama sekarang, semuanya itu ada tangga gitu ya kan. Jadi pengalaman hidup yang bener-bener buat aku tuh berharga banget. Jadi kalau melihat teman susah, aku tuh yang ingat lagi, oh iya zaman aku susah dulu begini. Jadi harus respect gitu loh, respect sama teman yang sederhana, yang biasa aja. Jangan jealous sama teman yang udah kaya atau senang lihat teman yang miskin. Itu nggak bagus. Itu benar-benar bikin auramu tertutup. Usahakan kita selalu
melihat teman itu dari sisi baiknya gitu, apapun itu ya kan, mau dia kayanya dari mana, mau dia kok hidupnya biasa-biasa aja, bagaimana itu jangan itu bukan urusan kita gitu kan. Semua orang pasti pengen hidupnya lebih mewah, lebih baik, kaya gitu, nggak ada orang yang pengen hidupnya miskin. Jadi kalau teman kalian lihat saat ini berubah, ya kalian jangan jealous gitu ya kan. Karena obat orang yang suka iri, sirik itu obatnya itu apa? Nggak ada kan menurut aku. Susah gitu. Jadi emang harus dirubah apa cara berpikir kita gitu. So, teman-teman, buat aku motivasi hidup aku itu adalah jalanin hidup, ikutin jalurnya, bersabar dan tetap aja positif ya. Positive thinking itu penting banget, karena selagi kalian selalu berpikiran negatif dan selalu negatif terhadap orang lain, itu benar-benar buat kalian gak bagus, menutup rezeki kalian sendiri. Kalian harus sedikit selalu positif untuk apapun gitu. Jadi biar rezeki, berkat dan semua yang baik-baik itu datang ke dalam kehidupan kita gitu ya. Karena aku merasakan itu benar-benar nyata di dalam hidup aku. Aku selalu bersyukur, positif, walaupun kadang-kadang aku kecewa, tapi ya udahlah. Aku yang tipe orang yang gampang yang kecewa itu nggak mau lama-lama dan gampang banget memaafkan orang gitu. Jadi selagi itu nggak menyinggung yang tajam banget ya. Ada teman aku yang dalam banget memfitnah aku, itu emang aku nggak bisa, karena dia udah bawa keluarga, itu nggak bisa. Selagi kalau dia cuma mengatain aku nggak masalah, tapi jangan bawa keluargaku, anakku, itu kayaknya aku ampuni, tapi aku nggak mau ketemu orang itu lagi kalau bisa. Gitu. Nah teman-teman, jadi buat kalian, kalau sedikit saran dari aku, please jangan selalu berkomentar negatif tentang kehidupan orang lain, mau dia kaya miskin. Always you have to be respect, you know. English. So thank you teman-teman, thank you for watching. Mudah-mudahan video aku ini bermanfaat buat teman-teman, sedikit agak silau-silau gitu kan. Buat kalian yang sudah nonton video aku, thank you so much. Mudah-mudahan kalian gak bosan mendengar aku selalu bercakap-cakap ria. Jadi aku di sini kadang-kadang aku bikin vlog masak, kadang-kadang aku ini. Jadi buat teman-teman yang selalu setia mendengarkan ocehanku, thank you so much. So thank you for watching. See you in next video. Bye.